Halo Sobat Investor, jumpa lagi dengan saya di Saham Terbang. Apa kabarnya? Semoga sehat-sehat ya. Salam cuan selalu. Kali ini mengenai filosofi saham terkait dengan pilar dari value investing itu apa aja sih ya? Ini terkait dengan strategi kita dalam berinvestasi saham. Nah, bagaimana caranya? Simak lebih lanjut ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Bunyikan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan informasi seputar saham. Oke, mungkin banyak yang tahu sudah ya, apa itu value investing. Value investing ini kalau secara harfiah berarti investasi berdasarkan nilai ya. Nilai apa? Yaitu nilai intrinsik. Nilai intrinsik dari harga dibandingkan dengan harga yang ada di pasar ya. Jadi harga di pasar itu belum tentu mencerminkan nilai intrinsik dari saham tersebut. Nah, value investing ini sudah banyak yang berhasil ya. Contohnya Pak Keng Hong di Indonesia, yang terkenal lagi Warren Buffett, yang terkenal ya, yang mengakomodir dari value investing ini. Nah, ini eh, selain itu juga value investing ini cocok ya buat buat kita-kita yang pada sibuk ya, yang sibuk dengan kegiatan sehari-hari. Jadi kita benar-benar berinvestasi tidak untuk melihat harga saham harian ya, karena kita sibuk belum ada waktu untuk melihat harga saham. Jadi kita mengerti saham ini bagus, fundamentalnya kuat, harganya murah, dan suatu saat pasti akan naik ya, tinggal tunggu waktunya aja lagi. Nah, tujuan dari value investing ini apa? Yaitu mendapatkan saham yang berkualitas tinggi dengan harga yang murah. Jadi kita menekankan dari fundamental dengan harga yang murah. Nah, jadi kita harus ngerti ya, syaratnya harus ngerti membaca laporan keuangan. Jadi kalau kita nggak bisa baca laporan keuangan, ya susah kita menentukan ini perusahaannya mempunyai fundamental yang bagus atau tidak. Nanti kita tahu lagi valuasinya ya. Jadi harga ini saatnya kita masuk atau belum. Jadi dengan harapan nanti suatu saat market akan mengakui ya nilai sebenarnya dari perusahaan ini dan harga sahamnya tentu akan meningkat ya. Jadi kita beli sekarang diskon, nanti suatu saat harganya akan kembali ke harga normalnya. Entah itu menunggu waktu beberapa bulan atau beberapa tahun ya. Nah, apa ingat juga perkataan dari Warren Buffett ya, yang sangat penting yaitu price is what you pay. Harga itu apa yang kamu bayar. Jadi harga saham itu apa yang kamu bayar. Value is what you get. Kamu mendapatkan nilainya. Jadi kita harus memahami perbedaan antara price dan value. Kunci utama dalam value investing ya. Nah, itu price is what you pay. Jadi Anda misalkan beli saham, taruhlah saham ICBP ya, Indofood, itu Anda beli 10.500 misalkan, nah itu price-nya seperti itu, tapi Anda tahu value-nya itu berapa sebenarnya. Value-nya entah itu 9.000 atau bahkan mungkin 12.000. Anda bisa menilai sendiri. Oke, apa aja sih pilar-pilar dari value investing? Ini saya bikin ada 4 ya, ada 4 value investing dari beberapa sumber juga yang saya kumpulkan. Yaitu yang pertama adalah fundamentalnya bagus. Tentu saja value investing itu bertitik berat pada fundamental ya, bukan bukan dari segi di teknikalnya. Walaupun itu juga sebagai referensi aja ya. Yang teknikal kita tahu oh ini pergerakan harga sahamnya seperti ini. Tapi secara fundamental kita tahu nih eh, aset lancarnya berapa, aset non lancarnya berapa, total aset ya, terus liabilitas pendek, liabilitas panjang, terus ekuitasnya, rasio-rasio ya, profitabilitas, solvabilitas, itu dan lain-lain sebagainya ini terkait dengan cash flow-nya. Jadi benar-benar Anda perhatikan ya fundamentalnya bagus apa tidak ini perusahaannya ini. Ketika Anda yakin, oh ini rasionya bagus ini, return on equity-nya di atas 10% misalkan, 20% atau 15% ya. Terus debt to equity-nya, DER-nya oh, rendah ini, di bawah 1 kali nih, hanya 0,5 atau 0,3. Nah, terus pendapatannya gimana? Oh, pendapatan dari ROE ya. Terus maksudnya EPS ya, earning per share. Itu berapa? Earning per share-nya, berapa lembar per saham. Nah, itu fundamentalnya kita bisa nilai dari situ ya. Nah, terus yang kedua, harganya diskon atau under value. Ini jelas. Prinsip dari value investing itu selain fundamental yaitu harga. Harganya harus murah. Jangan beli harga
yang sesuai dengan atau bahkan kemahalan ya, karena kita ini kan beli itu harga diskon, misalnya diskon 50% ya, berharap nanti setahun ke depan harganya kembali lagi ke 100%, jadi kita dapat dapat capital gain 50%. Nah, gitu. Jadi kita tahu saham ini bagus, murah, under value, ya kita beli gitu kan. Sambil kita menunggu market akan mengapresiasi. Gitu. Jadi harganya under value. Bagaimana kita tahu harga itu under value ya, dari price to book value-nya ya, atau PBV. Sobat bisa cari sendiri rumusnya PBV apa. Itu berkaitan dengan eh, apa namanya, jumlah saham yang beredar dan juga ekuitas ya. Terus apalagi price to earning ratio misalkan. Price to earning ratio kita patok mungkin di bawah maksimal 10 kali ya, di bawah 10 kali itu udah murah itu. Di bawah 10 kali murah. Jadi yang PBV tadi mungkin maksimal di 1 kali. Seperti itu ya. Tapi kalau consumer good memang tidak ada 1 kali ya. Rata-rata hampir 2 koma ya, 2 lebih. Jadi untuk industri-industri yang lain mungkin bisa di bawah 1 kali, misalkan logistik ya, atau sawit, CPO itu bisa. Nilai PBV-nya masih lebih rendah ya, atau yang properti itu bisa Anda beli. Oke, jadi itu prinsip yang kedua ya, pilar yang kedua yaitu harganya masih diskon. Nah, yang ketiga tingkat risiko rendah. Bagaimana kita tahu risiko saham itu rendah? Ya dari margin of safety. Jadi di value investing itu ada namanya margin of safety. Ini dari Benjamin Graham ya, yang menentukan ini. Jadi kita tahu semakin gede margin of safety-nya, berarti ruang untuk rugi untuk turun saham ini kecil, karena sudah tercover dengan margin of safety. Saya sendiri secara umum ya, margin of safety saya di 30%. Misalkan harga, nah ini jadi kita harus tahu nilai intrinsiknya ya. Jadi misalkan harga saham itu misalkan berapa ya, 1000 lah, taruhlah 1000. Nah, nilai intrinsiknya sebenarnya saya tahu nilai intrinsiknya tuh mungkin 2000 ya, 2000. Nah, 1000 per 2000 itu 50%. Jadi MOS-nya tadi 1 dikurang 50% itu adalah 50% ya. Jadi kita punya margin of safety 50%. Jadi ketika kita beli harga 1000 itu murah banget gitu loh. Jadi kemungkinan dia turun sampai di bawah 1000 apalagi sampai ke gocap itu kecil sekali kemungkinannya. Karena kita udah tahu nilai intrinsik saham itu berapa. Yang terakhir ini adalah net time frame ya. Jadi waktunya bisa jadi panjang karena kita beli saham ini saham yang diskon. Saham yang belum diapresiasi oleh market. Jadi mungkin menunggu, kita kasih kesempatan kepada manajemen perusahaan untuk membenahi kinerjanya, untuk dapat bekerja dengan baik, dan juga ada momen ya, momen mungkin dari kenaikan harga komoditas, dari penurunan inflasi, dari penurunan suku bunga dan lain sebagainya. Jadi kita sabar aja, kita beli. Selama saham itu masih murah, kita bisa nyicil ya. Turun ya udah, kita yakin saham ini bakal naik kok. Kita beli aja, cicil lagi, cicil lagi, cicil lagi. Jadi sampai menunggu saham itu kembali ke nilai intrinsiknya, udah kita jual aja. Nah, itu value investing seperti itu ya. Beda memang kalau growth investing nanti beda lagi. Jadi kalau value investing udah kembali ke nilai intrinsiknya, baru kita jual. Seperti itu. Oke, itu aja sekilas dari saya. Semoga dapat dipahami dengan baik. Jika ada pertanyaan, tinggalkan komen di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Selamat siang. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.